Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Hidayatullah dari Manajemen Angkatan 21 dengan NIM 2108 1020 1018. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang konsep konsep dasar keuangan. Baik, langsung saja. Jadi di sini bisa dibaca pada PPT, tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun tujuannya, yang pertama itu menjaga arus kas. Kemudian memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi resiko operasional. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Jadi di sini kalau kita baca tujuan manajemen keuangan itu sangat penting ya ternyata bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kemudian di sini ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu terbagi menjadi 5, yakni planning, yang kedua budgeting, yang ketiga controlling, yang keempat auditing, yang kelima adalah reporting. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari planning. Baik, planning. Planning atau perencanaan. Nah, di sebuah perusahaan itu kan pastinya akan dibangun dengan sejumlah rencana yang digagas, lalu akan dijalankan oleh para pemimpinnya. Nah, dalam pembuatan perencanaan tersebutlah ada peran manajemen keuangan di dalamnya. Nah, kemudian fungsi manajemen keuangan di sini adalah membuat estimasi atau bahasa kita adalah forecasting yang berkenaan dengan seluruh kebutuhan modal perusahaan. Kemudian biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dan dijalankan masing-masing divisi akan dipantau oleh manajemen keuangan. Maka dari itu, sejak awal peran dari manajemen keuangan ini fungsinya sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, budgeting atau penganggaran atau anggaran. Ya seperti kita ketahui lah, segala hal yang berurusan dengan keuangan ini tentunya akan menjadi tanggung jawab dari manajemen keuangan. Oleh karena itu, fungsi manajemen keuangan dalam urusan anggaran sangatlah penting. Perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya juga harus dipastikan secara tepat serta efisien. Dengan begitu, dana yang dimiliki perusahaan ini dapat dimaksimalkan dengan baik. Kemudian saya lanjut yang ketiga, yakni controlling atau fungsi kontrol atau pengontrol. Manajemen keuangan ini pastinya bertanggung jawab dalam pengendalian keuangan dong. Ketika berbagai aktivitas di dalam manajemen keuangan mulai berjalan. Nah, kontrol di sini ini menjadi fungsi dari manajemen keuangan agar segala hal dapat berjalan sesuai rencana. Seperti yang direncanakan tadi di fungsi pertama, perencanaan. Andai pun ke depannya terjadi faktor yang tidak dapat dikontrol, dalam artian ada perbedaan atau perubahan dalam perjalanannya, semua akan tetap dapat dikendalikan dengan baik. Nah, sehingga di masa mendatang tidak terjadi persoalan yang bisa berakibat fatal pada perusahaan. Kemudian yang keempat, yakni auditing. Nah, fungsi manajemen lainnya ini adalah audit. Nah, yang dijalankan, atau mohon maaf, fungsi manajemen ini adalah melakukan audit internal, di dalam, bukan eksternal, internal. Nah, dengan dilaksanakannya proses audit ini manajemen keuangan telah menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara perusahaan. Auditing ini juga dilaksanakan untuk memastikan apakah operasional atau penyelenggaraan yang telah direncanakan sebelumnya tidak terjadi penyimpangan. Nah, audit ini juga harus dilakukan dengan standar akuntansi yang sebelumnya telah ditetapkan. Tahapan-tahapan auditing yang dilakukan tersebut adalah menganalisis, kemudian menilai, kemudian meninjau ulang, dan yang terakhir adalah menimbang hasil kerja pada setiap divisi yang terkait pada perusahaan. Saya lanjut.
reporting. Nah, reporting ini adalah fungsi terakhir dari manajemen keuangan, yakni adalah melakukan pelaporan atau membuat laporan. Setelah dilakukannya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan audit, maka selanjutnya fungsi yang dilakukan selanjutnya adalah oleh manajemen keuangan adalah menyediakan laporan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, manajemen keuangan ini juga akan menyediakan analisis terkait rasio laporan keuangan. Laporan ini nih sangatlah penting dan akan menjadi acuan atau patokan para pelaku dalam mengambil keputusan bisnis di masa depan. Biasanya laporan keuangan ini disusun setiap kuartal, semester, atau tahunan. Kemudian di sini ada prinsip manajemen keuangan. Nah, prinsip manajemen keuangan ini ada 7 nih. Akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparansi, standar akuntansi, integritas, serta pengelolaan. Saya jelaskan satu persatu dari akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu atau kelompok atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana atau alat-alat dan wewenang yang diberikan pihak ketiga. Apakah dana tersebut sudah dipakai dengan yang disepakati dan digunakan untuk apa? Perusahaan ini harus bisa menyebutkan bagaimana mereka memakai asal dananya tersebut dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban pada orang yang berkepentingan serta penerima manfaat. Semua orang yang berkepentingan ini berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan wewenang digunakan. Kemudian yang kedua yakni konsistensi. Nah, sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi ini harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi, bukan. Tapi pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu pertanda bahwasanya ada manipulasi dalam pengelolaan keuangannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup atau viability. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional itu wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability ini merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi ini dapat melaksanakan strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangan. Kemudian yang keempat ada transparansi. Pasti dong, harus transparan kan. Perusahaannya harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada orang-orang yang berkepentingan. Termasuk di dalamnya menyiapkan laporan akuntansi keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan dan para penerima manfaat. Pola administrasi keuangan yang tidak transparan ini menandakan ada suatu hal yang disembunyikan. Jadi harus transparansi. Di sini yang kelima ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti setiap akuntan di seluruh dunia dapat sepaham dan mengerti sistem yang digunakan oleh manajer keuangan pada suatu perusahaan. Kemudian yang keenam ada integritas. Nah, dalam melakukan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Itu penting. Kemudian yang ketujuh ada pengelolaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di sini lanjut saya menjelaskan tentang pasar uang. Bisa dilihat pada PPT yang telah dipaparkan. Di sini pasar uang ini adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batas waktu dari 1 hari sampai 1 tahun. Atau biasanya kurang dari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Ini pengertian menurut Panji Anoraga dan P.J. Pakarti tahun 2001. Kemudian ada pasar modal atau capital market. Nah, di kampus saya itu ada yang namanya UKM KSPM tuh.
kelompok studi pasar modal yang membahas ya ini, pasar modal. Saya langsung saja, pasar modal atau capital market ini adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Dana-dana jangka panjang. Yang tadi pasar uang itu dana-dana untuk jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Kalau untuk dana jangka panjang ini lebih dari 1 tahun. Nah, pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut sebagai bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange ini adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi, ini bahasa anak muda yang sekarang diganyang-ganyangkan oleh banyak orang. Investasi adalah merupakan penempatan atau pengelolaan sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Seseorang ataupun pihak yang melakukan investasi ini disebut investor. Investor sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni investor individual, yang berarti seseorang yang melakukan investasi secara individu atau mandiri, dan investor institusional, yang berarti pihak yang melakukan investasi di bawah naungan perusahaan atau kelompok. Sudah cukup jelas. Kemudian di sini saya akan membahas tentang globalisasi bisnis dan penggunaan teknologi. Globalisasi ekonomi bisnis adalah proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi di seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, modal lintas batas. Istilah ini kadang-kadang juga mengacu pada pergerakan manusia atau tenaga kerja dan pengetahuan atau teknologi melintasi perbatasan internasional. Teknologi informasi ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data atau mentabulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan pemerintahan. Selain itu, teknologi informasi ini merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Pastinya dalam mengambil keputusan kita perlu acuan atau informasi-informasi sebelumnya, bagaimana ini enaknya di depan. Gitu. Kemudian di sini ada tugas keuangan. Ada 4 fungsi keuangan yang pokok dan berkaitan dengan keputusan manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan aktiva perusahaan mana yang harus diperoleh. Kemudian, bagaimana aktiva tersebut dibiayai. Kemudian yang ketiga, keputusan dividen. Yang keempat, yang ini, bagaimana perusahaan harus mengelola sumber daya yang ada. Lanjut. Organisasi bisnis. Nah, di sini ada 3, yakni perusahaan perorangan atau sole proprietorship. Kemudian yang kedua ada perusahaan persekutuan atau partnership. Kemudian yang ketiga ada perusahaan perseorangan atau corporation. Saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu, yakni perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan ini adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh 1 orang saja. Bentuk perusahaan ini paling mudah untuk memulainya dan merupakan bentuk organisasi yang paling sedikit diatur. Ya, karena itu sendiri, karena punya perusahaan, karena dia itu punyanya pribadi 1 orang, jadi lebih gampang untuk dimulai, tidak ribet. Kemudian yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah gabungan antara 2 perusahaan yang memiliki tujuan yang sama. Bentuk dari badan persekutuan ini relatif beragam, bergantung pada keterlibatan pemilik modal, jumlah modal yang diserahkan, dan peran pemilik modal dalam pengoperasian usahanya. Kemudian yang ketiga, perusahaan perseroan. Nah, di sini badan usaha perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara karena BUMN. Yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Kemudian di sini ada agen. Agen teori merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Pemisahan pemilik dan manajemen literatur akuntansi disebut dengan agensi teori atau teori keagenan. Teori ini adalah salah satu teori yang muncul dalam pengembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek
perilaku manusia dalam model ekonomi. Nah, teori agensi ini mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajer dan manajemen atau manajer. Kemudian di sini manajer. Para manajer ini diwajibkan untuk memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang berguna untuk memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di antaranya. Memiliki keahlian dalam mengajak atau persuasif, bisa mengajak banyak orang nih. Memiliki keahlian dalam bidang komunikasi, pastinya dong. Kalau dia itu tidak bisa berkomunikasi, bagaimana dia itu mengajak banyak orang. Kemudian keahlian dalam mengatur waktu, ini sangat penting. Dan kemudian keahlian dalam teknologi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai saham. Faktor internal yang mempengaruhi harga saham, yakni jenis produk dan jasa yang akan diproduksi, metode produksi yang digunakan, upaya penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut sebagai research and development, R&D. Kemudian yang keempat, penggunaan relatif pembiayaan dengan hutang. Kemudian yang kelima, kebijakan dividen. Ini faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya, yakni ada 3, UU antitrust. Kemudian peraturan lingkungan, kemudian peraturan tentang keamanan produk dan tempat kerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar keuangan. Dengan ini, saya Ahmad Hidayatullah atau bisa dipanggil Dayat undur diri. Terima kasih teman-teman yang telah betah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai konsep dasar keuangan. Dengan ini akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.